Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Syarura ini dengan NIM 2550903111111 yang akan menjelaskan tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur tata cara penyelenggaraan kekuasaan dalam negara, termasuk hubungan antara lembaga negara dan pembagian kewenangan di antara mereka. Lalu, sistem pemerintahan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang mengatur kehidupan bermasyarakat dengan berdasarkan pada Al-Quran, hadis, sunnah Nabi, ijma' atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi hukum. Sistem ini memiliki tujuan menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun prinsip dasar sistem pemerintahan Islam, yang pertama ada tauhid atau keesaan Allah, yang kedua ada keadilan atau al-adl, yang ketiga ada kesetaraan atau al-musawah, yang keempat ada pembebasan atau al-huriyah, dan yang terakhir ada musyawarah atau syura. Nah, bentuk pemimpinan dalam Islam itu sebetulnya ada banyak, tetapi di sini saya hanya mencantumkan 3, yaitu yang pertama ada Khulafaur Rasyidin, yang merupakan sebutan untuk 4 khalifah pertama yang memimpin agama Islam dengan benar setelah Rasulullah SAW wafat. Yang kedua ada Imarah atau kekuasaan kepemimpinan yang berasal dari kata amr yang berarti perintah atau utusan. Dan yang terakhir ada Sultan atau Raja, yaitu pemimpin negara Islam yang memerintah dengan kekuasaan yang formal. Adapun implikasi dan nilai fokusnya, yaitu yang pertama ada fokus ideologis, yaitu nilai dasar yang diperjuangkan di mana Islam membawa prinsip-prinsip dasar berupa nilai etika dan moral dan bukan konsep bentuk negara tertentu. Yang kedua ada relasi dengan demokrasi. Islam menekankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sebagai esensi demokrasi. Dan yang ketiga ada relasi dengan HAM, yaitu Islam meletakkan hak kemerdekaan beragama itu sebagai hak dasar sejak lahir. Dan yang terakhir ada sifat hubungan di Indonesia, yaitu Pancasila memungkinkan sintesis yang akomodatif antara Islam dan negara serta menjauhi kedegaman formalistik. Adapun pengertian dari cinta tanah air yaitu sikap bangga, setia, dan hormat terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diwujudkan dengan perilaku menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah serta menghargai nilai dan budaya bangsa. Adapun hakikat cinta tanah air, yang pertama ada kesadaran sebagai warga negara Indonesia, rasa memiliki terhadap bangsa dan negara, kesediaan berkorban demi kepentingan bangsa, dan komitmen bersama menjaga persatuan dan kedaulatan NKRI. Adapun konsep cinta tanah air, yang pertama ada nasionalisme, yaitu merasa bangga dengan terhadap bangsa sendiri. Yang kedua ada patriotisme, yaitu sikap semangat membela negara. Yang ketiga ada wawasan kebangsaan, dapat berupa cara pandang dalam berorientasi persatuan. Dan yang terakhir ada integritas nasional, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Adapun prinsip cinta tanah air, yang pertama ada persatuan dan kesatuan, yang kedua ada kesetiaan terhadap negara, yang ketiga yaitu menghargai keberagaman, yang keempat tanggung jawab warga negara, dan yang terakhir mengutamakan kepentingan bangsa. Adapun dalil pentingnya menjaga keutuhan NKRI dalam pandangan Islam dituliskan pada Quran surah Al Imran ayat 103 yang berarti, dan berkatakanlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai dari atas nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan, dan demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Lalu dari tentang mencintai tanah air dapat dilihat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 9-11 yang intinya membahas tentang bagaimana orang-orang dahulu menjadi mukmin orang-orang dahulu mencintai tanah air dan dapat diimplementasikan pada masa sekarang. Dapat dilihat di slide untuk artinya. Lalu ada studi kasus, yaitu resolusi jihad 1945 adalah fatwa yang dikeluarkan Nahdlatul Ulama pada 22 Oktober 1945 di Surabaya yang mewajibkan umat Islam untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Karena itu dalam mempertahankan NKRI melalui resolusi jihad ini sangat krusial, yaitu memberikan nama ideologis dan menggerakkan semangat perlawanan rakyat, terutama santri, untuk melawan tentara sekutu dan Rica yang ingin menjajah kembali. Fatwa ini menjadi cikal bakal Hari Santri Nasional dan menjadi pendorong utama perkumpulan penting seperti Perkumpulan Surabaya. Adapun contoh-contoh hubungan antara negara Islam yaitu ada 3. Yang pertama ada OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Yang kedua ada hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Dan yang ketiga ada hubungan bilateral antara Malaysia dan Pakistan. Lalu bagaimana cara menjadi muslim sekaligus warga NKRI yang baik? Itu dapat dilaksanakan dengan nilai iman yang diwujudkan dalam etika publik, taat aturan dan kebijakan non maksiat, dan juga ibadah sosial, yaitu kontribusi nyata bagi negara. Implementasinya kita bersifat jujur, amanah, dan anti korupsi, menjaga fasilitas umum dan lingkungan, menghormati keberagaman, produktif sesuai kapasitas ilmu atau profesi, dan menolak ekstremisme dan provokasi perpecahan.
Kesimpulannya, dalam Islam, sistem pemerintahan berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban masyarakat berdasarkan nilai amanah dan musyawarah. Cinta tanah air jalan dengan ajaran Islam karena mendorong umat untuk taat kepada pemerintah yang sah, menjaga persatuan, dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan demikian, nilai-nilai Islam dan cinta tanah air saling melengkapi dalam membangun negara yang adil dan harmonis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridwan wal inayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.